Prodi menugaskan saya dan Prof. Lulu untuk mengampu mata kuliah akuntansi dan pelaporan berkelanjutan ya. Jadi nanti sampai dengan UTS saya yang mengampu dan nanti setelah UTS diampu oleh Prof. Lulu ya. Untuk materinya saya share di SIM untuk materi hari ini ya. Jadi saya share di SIM itu RPS-nya. RPS ini akuntansi dan pelaporan keberlanjutan kok belum muncul. Nah, oke, sudah ini ya. Saya share ini, kemudian referensi yang digunakan yaitu Rezai dan Burit ya. Untuk yang GRI nanti bisa langsung menuju websitenya. Kok tidak di-share Bu? Iya, ini langsung menuju websitenya. Karena di sini kompleks sekali ya. Ada begitu banyak apa jenis industri dan masing-masing industri itu memiliki GRI-nya sendiri-sendiri. Jadi untuk materi mata kuliah ini, mata kuliah APK ini yang saya share itu adalah Rezae, Broket dan Rezae serta Burit et al. Ini saya sudah share di SIM. Nanti bisa di download, dicek dulu di SIM-nya ada nggak? Harusnya ada. Sudah dibuka di itu. Ya, Bu. Ada toh? Nggih, ada. Oke. Kemudian pada mata kuliah ini ya seperti mata kuliah yang beberapa mata kuliah yang lain ya nanti akan diisi oleh presentasi kelompok. Jadi sesuai di sini ya RPS ya. Sebelum UTS itu ada 5 kelompok yang presentasi. Yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan begitu juga dengan ini setelah UTS ya. Juga kelompok 1 sampai dengan 5 yang presentasi ya. Dan di RPS ini pada pertemuan pertama itu membahas mengenai eh, pengenalan konsep sustainability karena ya ini memang mata kuliahnya mengenai keberlanjutan, pelaporan keberlanjutan, akuntansi keberlanjutan ya. Jadi ya kita harus tahu dulu apa itu kok keberlanjutan sustainability. Dan ini ada di bukunya si Rezae ya chapter 1 dan 2 serta Burit. Ya. Di sini di part 1 halaman 109. Dan untuk pertemuan 5 pertemuan yang akan datang, ya, itu nanti presentasi kelompok 1 sama dengan kelompok 5. Akan tetapi di sini ya yang ingin saya jelaskan lebih lanjut, pada RPS ke-6 ini baru perkiraan ya. Jadi bahwa mata kuliah APK ini ada satu pertemuan yang nanti diisi oleh dosen praktisi ya. Tetapi sudah saya konfirmasi ke Prodi untuk pelaksanaan dosen praktisi itu belum bisa ditentukan waktunya kapan karena ya sekali lagi yang namanya praktisi ya bisa ke sana ke sini ya tergantung longgarnya waktu ya beliau yang bersangkutan sehingga di RPS ini ya nantinya beliau eh, perkiraan akan mengampu pada RPS ini ya, RPS yang ke-6 mengenai Standar Sustainability Report. Sehingga pada pertemuan ke-6 nanti tidak ada presentasi. Nanti presentasinya lagi kelompok 7. Tapi ini baru perkiraan ya. Bisa jadi nanti ternyata pertemuan kedua diisi dosen praktisi ternyata kelompok 1 mundur. Atau mungkin pertemuan ke-6 ternyata dosen praktisi terakhir, pertemuan terakhir menghapuskan kelompok yang presentasi dulu. Nanti dosen praktisnya mundur. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan perkuliahan dosen praktisi ini tentatif ya. Nanti menyesuaikan kelompok yang presentasi. Ya. Kalau memang diisi praktisi ya berarti mundur dan sebaliknya.
gitu ya. Dan ini ya, setelah RPS pertama itu membahas mengenai konsep sustainability, maka pada pertemuan kedua nanti diisi membahas mengenai konsep pengukuran sustainability, masih sustainability ya memang itu tokoh utamanya ya. Di sini di chapter 3 bukunya Rezai nanti dipresentasikan oleh kelompok satu konsep NFCA dan akuntansi efisiensi sumber daya, BURIT, itu nanti dipresentasikan oleh kelompok 2, diskusi juga dipimpin oleh kelompok 2, seperti eh, matkul yang kemarin ya, di akuntansi syariah semester kemarin kan juga ada beberapa pertemuan yang kita diskusi ya, dipimpin oleh kelompok yang presentasi. Nah, nanti kurang lebihnya seperti itu. Dan yang keempat, RPS keempat mengenai konsep tanggung jawab sosial dan sustainability. Ini ada artikel ya. Hmm. Artikel 4, kemudian bukunya Rezai yaitu chapter 7. Jadi artikel 4 ini juga sudah saya share di SIM ya. Jadi yang saya share itu kalau nggak salah ada 5 file ya. RPS, Rezai, Burit, artikel 4, artikel 6. Nanti dicek lagi. Karena ini di RPS 6 ini, maaf, RPS 5 ini kerangka teori studi keberlanjutan itu filosofi tentang sustainability, perkembangan juga dibahas di artikel 6. Jadi nanti ada 2 artikel ya, 4 dan 6. Kemudian pertemuan yang keenam tadi sudah saya singgung ya, dibahas oleh dosen praktisi. Dan yang ketujuh adalah keberlanjutan perusahaan, pasar modal, dan ekonomi global. Nah, untuk kelompoknya siapa-siapa, ya silahkan nanti kelas bisa memutuskan ya, membentuk sendiri ya. Jadi 5 kelompok, ini berapa anggota, berapa mahasiswa ya di matkul ini jumlahnya? 19 ya? 19. Ada yang belum masuk? Sudah masuk semua? Ada yang izin maksudnya? Tidak ada. Oke. Ada, Bu. Oh, Ada yang ada. izin. Oke. Jadi totalnya mungkin kurang lebihnya 22 orang mungkin ya. Kurang lebih atau 25 saya kok lupa. Kayaknya 20-an lebih. Dan nanti dibagi ya. Yang lebih paham ini ya. Kalian semua nanti di kelas ya. Saya nyaman dengan ini itu dan seterusnya. Nanti bisa dibagi sendiri. Terus kemudian kelompok satu nanti siapa yang maju silahkan dibagi. Dan untuk apa materi diskusi nanti bisa tolong di-share ya, bisa ke email saya ataupun nanti di-share di Zoom. Yang jelas adalah semua peserta diskusi itu mendapatkan materi yang sama. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Sudah jelas semua? Sudah tidak sabar ingin presentasi Bu minggu depan gitu kan? Oke, siap. Minggu depan Selasa presentasi. Oke, nanti di-share saja. Oke, ini kemudian saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pengenalan konsep sustainability. Sudah sudah terlihat ya, sudah ganti ya layarnya ya. Oh iya, yang ini belum saya share. Belum saya share di SIM sebentar-bentar. Saya share di SIM apa di chat? Chat. Nggak apa-apa, Bu. Oke, chat. Kadang suka hmm, lupa nih. RPS 1 Sustainability ini. Oke, silahkan di download ya. Ini materinya mengenai pengenalan konsep sustainability. Jadi ini adalah konsep awal mengenai akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. Di sini ya referensi semua tadi ya. 3 itu tadi. Apa itu
sustainability, kemudian akuntansi dan pelaporan keberlanjutan sampai dengan carbon credit transfer ya. Jadi untuk kerangka akuntansi di sini dibahas beberapa definisi sustainability ya. Dari PBB sendiri, United Nations itu kan PBB ya. Keberlanjutan itu merupakan ya inginnya berlanjut terus ya. Di sini dijelaskan PBB menjalankan operasi dengan cara memenuhi kebutuhan yang ada. Kebutuhannya apa? Terpenuhi semua, tetapi tidak sampai mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Ya, jadi yang apa yang dibutuhkan sekarang ya memang diupayakan dan disuplai oleh masa kini dan yang transaksi yang kemarin. Ya, yang untuk generasi mendatang ya sudah nanti dipikirkan oleh generasi mendatang. Jadi tidak terganggu suplai mereka dikarenakan kejadian atau aktivitas yang sekarang. Dan juga di United Nations juga memperhatikan, menyatakan bahwa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh operasi bisnis terhadap masyarakat di mana dia beroperasi dan termasuk isu-isu di dalamnya, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jadi inti dari sustainability itu adalah ya bisnis itu ya harus apa yang menjadi bisnisnya ya harus dipahami dengan baik, diupayakan, dipenuhi dengan sebaik-baiknya tanpa mengorbankan generasi yang akan datang ya, kebutuhan generasi mendatang dan juga tanpa merusak lingkungan sekitar dan juga memperhatikan kebutuhan lingkungan sekitar. Intinya ya tidak ada yang terganggu. Ketika kita sudah memikirkan hal itu, maka bisnis itu akan berlanjut. Dan di sini si IFAC ya, International Federation Accounting Committee itu ya juga memberikan rekomendasi yang serupa dengan United Nations. Bahkan menurut IFAC itu dijelaskan bahwa kerangka kerja keberlanjutan itu memiliki 4 perspektif seperti strategi bisnis, manajemen internal yang harus diperhatikan, yang kedua, ketiga investor dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi ya harus seimbang ya. Pemangku kepentingan perusahaan itu siapa saja? Oh, ternyata ada pihak eksternal dan juga pihak internal. Dan dijaga semaksimal mungkin supaya kebutuhan internal dan eksternal, internal itu ya strategi bisnisnya juga dapat, manajemen internalnya juga dapat, eksternalnya dalam hal ini investor dan yang lainnya juga mendapatkan hak yang sepadan ya. Sehingga di sini keberlanjutan itu diringkas sebagai pelaksanaan bisnis untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham, melindungi hak-hak pemegang saham, dan pemangku kepentingan di masa mendatang. Intinya itu. Jadi pemegang saham haknya terpenuhi, stakeholder di masa mendatang juga tidak terganggu hak-haknya. Dan suatu program itu dianggap berkelanjutan ketika dia memenuhi semua kriteria berikut ini. Jadi barangkali nanti di perusahaan ini ya, teman-teman semua itu ada suatu program atau mungkin kegiatan ya, dinilai berlanjut atau enggak, bagaimana lah dinilai dulu dari kriteria yang ini. Kriterianya harus terpenuhi semua, yaitu menciptakan nilai ekonomi. Apakah dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan itu dapat meningkatkan, menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, meningkatkan kekayaan publik dengan mekanisme distribusi yang tepat. Jadi ya memang distribusinya tidak hanya satu pihak mendapatkan sejumlah yang cukup besar, kemudian pihak lain merasa dikurangi, tidak. Jadi ya harus rata, ya distribusinya merata. Kemudian berkeadilan secara sosial, ya. Ini juga jadi tidak ada timbul kecemburuan sosial ya, semua merasa mendapatkan hak yang sama. Berwawasan lingkungan ya berarti dia tidak merusak lingkungan, dilaksanakan secara etis, berarti ya mengindahkan ya
aktivitas ini legalkah? Kalau tidak legal ya berarti jangan dilakukan gitu kan. Kalau ada aturan yang dilanggar ya berarti jangan diteruskan. Nah, itu secara etis. Dan yang pastinya secara etis juga mematuhi semua hukum, peraturan, dan regulasi yang berlaku. Itu berarti suatu kegiatan itu bisa dianggap berkelanjutan. Dan prinsip-prinsip berkelanjutan bisnis yaitu adanya ini ya adanya penciptaan nilai diringkas sebagai berikut. Ada penciptaan nilai, peningkatan kinerja dan jaminan akuntabilitas. Ya toh, kalau memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada dan memang sesuai rule-rule yang ada, segala sesuatunya sudah sesuai, pastinya akan tercipta nilai bagi perusahaan yang bersangkutan. Oh, ini perusahaannya dikenal sebagai perusahaan yang berintegritas baik. Ini perusahaannya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi barang-barang aman bagi para pengguna dan seterusnya. Sehingga ketika sudah dipercaya, sudah ada trademark seperti itu, bahwa perusahaan itu eh, menciptakan nilai-nilai yang tadi, maka kinerjanya akan meningkat dan jaminan akuntabilitasnya juga dapat dipercaya. Dan ini ya, prinsip penciptaan nilai menyarankan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan sebanyak mungkin, ya, dengan pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin. Nah, susahnya di sini, ya. Orang barang-barangnya itu minta diproduksi sebanyak mungkin, tetapi sumber dayanya yang digunakan ya seminimal mungkin. Nah, di situ letak ya apa ya? Bukan bukan kesulitan, tapi tantangan ya. Letak tantangannya itu di situ. Sambil mempertahankan kualitas dan efisiensi tertinggi untuk menghasilkan kepuasan. Nah, ini lebih ini lagi ya tantangannya lebih apa lebih ini menyala lagi ini tantangannya ya. Jadi untuk menjalankan, menciptakan produk sebanyak mungkin dan layanannya sebaik mungkin, tetapi sumber dayanya minimal dan diharapkan memiliki kualitas yang baik dan efisien. Jadi sepertinya tidak boleh salah gitu kan. Nah, itu prinsip-prinsip berkelanjutan, keberlanjutan perusahaan, ya, keberlanjutan bisnis. Lah kan susah, Bu. Ya, ini kan tidak ber apa tidak ini ya tidak jadi langsung jreng gitu tidak tapi ya namanya saja keberlanjutan ya berarti setahap 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 terus berproses terus untuk mencapai ini tadi ya dan sejarah sustainability sendiri ini dimulai sejak awal abad ke-18. Jadi di sini sudah mulai muncul wacana mengenai konsep awal pengelolaan sumber daya. Kok perusahaan-perusahaan ini kok hanya berproduksi, kemudian menghasilkan polusi, rusak lingkungan, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian lingkungannya lama-lama rusak, dan apa masyarakat di sekitar itu kemudian muncul suatu gerakan yang menghendaki perusahaan itu untuk tutup karena sebegitu terpolusinya lingkungan mereka, terus perusahaan kan bisa bangkrut, tidak bisa beraktivitas terus. Nah, itu akhirnya muncul yang namanya pengelolaan sumber daya. Bagaimana caranya sumber daya perusahaan yang notabene terbatas, tetapi tadi ya harus memproduksi barang yang banyak, pelayanannya bagus, kualitas dan seterusnya. Itu bisa tercapai bagaimana ya? Berarti perusahaan harus sustain, harus bisa berlanjut terus-menerus supaya rencana-rencana itu tadi tercapai. Sehingga muncul ini tadi pengelolaan sumber daya, bahwa sumber daya itu ya harus dikelola dengan sebaik-baiknya juga. Perusahaan perlu memperhatikan lingkungan di mana dia berada. Siapa saja pihak yang terkait dengan aktivitasnya itu juga perlu diperhatikan. Ini pada awal abad ke-18.
Kemudian tahap berikutnya adalah tahap peningkatan kesadaran lingkungan dan keterlibatan internasional. Jadi pada tahun 70-an munculnya gerakan lingkungan. Ya ada Greenpeace segala macam itu kan. Itu ya mereka menghendaki ini perusahaan-perusahaan tolong dong dikurangi pencemarannya ya, polusinya. Nah, zaman dulu itu kan yang namanya pabrik tahun 70-an ya di Amerika sana ya. Di Indonesia ngapain? Nah, Indonesia baru menata diri kan barusan merdeka ini ya, Indonesia tahun 70-an. Di Amerika sana dan negara-negara lain ya, yang namanya pabrik ya, manufaktur itu pasti identik dengan asap hitam yang mengepul. Kemudian air buangan ke lingkungan yang tidak dapat digunakan lagi dan sederet polusi-polusi lainnya yang ya itu menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar perusahaan. Jadi di sini langsung muncul gerakan lingkungan. Dan karena muncul banyak gerakan lingkungan, maka pada tahun 87 diperjelas. Loh, kok gerakan lingkungan ya? Yang dimaksud lingkungan itu apa? Ya. Kenapa kok muncul gerakan lingkungan? Biar apa? Ya. Bukankah perusahaan itu mencari laba? Ya. Ya sudah, perusahaan itu berproduksi, jual, dapat laba ya sudah. Terus kenapa harus memperhatikan lingkungan? Akhirnya di sini di tahun 87 ini didefinisikan bahwa ya betul perusahaan itu ya memproduksi barang, jualan terus dapat laba dan seterusnya. Tetapi jangan lupa salah satu isi dari kerangka konseptual ya itu adalah going concern bahwa perusahaan itu didirikan tidak hanya untuk saat ini, tapi nanti sampai dengan berapa tahun ke depan. Ya, contoh nyata BRI gitu kan. Kemudian perusahaan-perusahaan lain yang umurnya sudah ratusan tahun gitu kan. Nah, itu mereka kan menganut prinsip going concern bahwa perusahaan didirikan untuk seterusnya beberapa tahun yang akan datang. Dan supaya perusahaan itu berlanjut terus-menerus ya, tidak ada aral melintang ya, kalaupun ada ya wajar, tapi tidak sampai menimbulkan kebangkrutan dan seterusnya, supaya perusahaan berlanjut terus, maka ya harus diperjelas definisinya ini sekali lagi. Untuk bisa berlanjut itu perusahaan harus apa, perlu apa, dan seterusnya ini didefinisikan di tahun 87. Dan tahapan yang ketiga yaitu agenda keberlanjutan di tingkat global, yaitu tahun 1992 sudah menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi mengenai khusus bumi ya, konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro di Brasil. Dan ditindaklanjuti muncul 2015 sampai 2023 muncul yang namanya pembangunan berkelanjutan, Sustainability Development Goals, SDGs, yang dikenal dengan SDGs. Dan Uni Eropa mengeluarkan ini, NFRD ini, dan kemudian direvisi menjadi 2023 menjadi CSRD, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keberlanjutan. Ini di kancah internasional ya. Lah di Indonesia sendiri bagaimana? Ya Indonesia juga mengikuti karena Indonesia ikut KTT kan. SDGs juga diskusi SDGs Indonesia ikut. Dan tindak lanjut di Indonesia adalah keluarnya eh, peraturan POJK ya. POJK nomor 51, POJK 03 garis miring 2017 yang membahas mengenai sustainability itu tadi yang menjadi landasan pelaporan keberlanjutan ya. Sementara pelaporan terintegrasi antara aspek keuangan dan non-keuangan juga terus berkembang. Jadi di Indonesia sendiri itu ya lumayan agak lambat ya. Pada tahun 2000 berapa itu baru muncul yang namanya tanggung jawab sosial ya CSR. Dan CSR itu tadinya ya berjalannya ini sukarela.
perusahaan boleh mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, boleh tidak di annual report. Kemudian di menjadi diwajibkan di UU PT 40 tahun 2007 kalau tidak salah ya, UU PT nomor 40 tahun 2007 itu sudah diwajibkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL wajib. Oke, wajib. Dan itu baru akhirnya ada beberapa perusahaan yang memang rutin karena memang diwajibkan ya harus mau tidak mau harus ya. Itu ada beberapa perusahaan ya khususnya BEI yang lisensi di BEI ya memang wajib ya. Dan belum masih perlu banyak pembenahan ya untuk praktek pelaksanaan tanggung jawab sosial karena di undang-undang itu hanya menyebutkan bahwa perusahaan wajib ya melaksanakan tanggung jawab sosial, tetapi tidak dibahas lebih lanjut berapa biayanya, berupa apa, dan seterusnya. Pokoknya perusahaan wajib melaksanakan TJSL dan mempublikasikannya di annual report di laporan tahunan sudah itu saja. Kemudian muncul ini SDGs ini ada sustainability report ya, laporan keberlanjutan. Dan di Indonesia sifatnya masih sukarela. Perusahaan untuk mempublikasikan sustainability report itu ya, Pak, baru sukarela. Jadi ada yang terpisah, ada yang jadi satu dengan annual reportnya. Tapi biasanya di annual report itu tidak dibahas rinci karena ya maksudnya ke laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Tapi ketika perusahaan itu publish SR-nya secara terpisah, maka itu ya rinci sekali ya. Terutama di perusahaan-perusahaan tambang dia menyebutkannya tuh rinci, bahkan eh, lebih rinci daripada perusahaan tersebut menjelaskan alur produk yang dihasilkannya. Itu ya, ini adalah sejarah sustainability. Silakan ya, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Izin Bu, ada Bu. Ya. Ya, monggo, Pak eh Saiful. Sehat, Mohon Pak. Saifur Bu. Ya, Saiful. Sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan dan kita semua juga senantiasa sehat Bu. Bu mohon Ya, izin, ya, Bu. Ya, tadi kan disebutkan bahwa SR itu bersifat sukarela. Tapi ya. sebetulnya kalau kita lihat dan kita baca di POJK 51 itu, SR itu menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan Mm, bagi siapa? Bagi emiten atau perusahaan yang publik, termasuk mm, di dalamnya perusahaan non-publik di lembaga keuangan, Bu. Itu sudah wajib, Bu. Meskipun ya bagi perusahaan yang belum publik itu masih sebatas ada kewajiban untuk membuat SR. Itu amanat dari POJK 51 tadi. Eh, tapi sedikit saya mencoba mengkaitkan ini yang hari-hari ini sedang ramai sebetulnya di dunia praktisi ya Bu, ya. bahwa kemunculan teori Black Swan Bu, teori angsa hitam itu diperkenalkan oleh seorang dari Lebanon, Nicholas Taleb. Dia berkewarganegaraan Lebanon dan Amerika. Itu memperkenalkan teori namanya Black Swan, teori angsa hitam. Yang intinya bahwa angsa itu yang kita kenal kan hampir semuanya putih, tapi ternyata ada angsa hitam. Nah, ini apa eh, ciri konsep dari teori pendekatan teori angsa hitam itu adalah bahwa kita saat ini itu hidup di dalam alam ketidakpastian. Jadi konsep sustainability yang sangat bagus ini yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya,
itu menjadi lumpuh manakala kemudian ada kejadian yang luar biasa. Contoh pada saat ada pandemi COVID-19 misalnya. Atau ada perang misalnya di Soviet sama Ukraina. Yang kemudian hari ini dokumen dari Prancis bocor bahwa Prancis siap berperang di tahun 2026 ini. Moga-moga saja ini tidak jadi. Kalau jadi ya remuk semua itu. Artinya apa? Konsep sustainability yang begitu bagus itu uh, harus berada dalam kondisi stabilitas politik yang stabil. Kita nggak akan menyangka kalau kemudian terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina yang kemudian Amerika dengan begitu sombongnya menaikkan tarif dan lain sebagainya sehingga beberapa perusahaan ekspor impor menjadi kolaps misalnya. Meskipun dia sudah publish misalnya dia sudah menerapkan konsep apa sustainability, tapi karena ada terkena pendekatan Black Swan tadi, apa namanya angsa hitam tadi, yang ciri-cirinya adalah dia datang secara tiba-tiba, dia berpengaruh besar dan tidak terprediksi sebelumnya. Dan ini memang dunia saat ini memang penuh ketidakpastian itu, sehingga di dalam apa namanya pendekatan praktisi Bu hari ini itu ini mengenalkan konsep tentang resilient and agile, kelincahan dan ketangguhan. Jadi sebetulnya konsep sustainability saja itu belum cukup diterapkan dalam sebuah ketidakpastian dunia yang saat ini melanda. Nah, itu memang apa namanya perkembangan teori di apa dunia usaha khususnya. Ini teori Black Swan itu kan diperkenalkan tahun 2007 itu. Nah, itu makanya sebetulnya sustainability ini sebuah konsepsi yang bagus, tapi dia ada prasyaratnya. Dia prasyaratnya adalah di stabilitas politik yang mapan. Nah, hari ini misalnya kemarin misalnya demo itu sampai nggak terkendali, meskipun kita sudah konsep apa tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasti ya nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, makanya kemudian mungkin sudah saatnya bagaimana kemudian memasukkan unsur ketidakpastian di dalam konsep sustainability report itu yang kemudian bergandengan dengan konsep Black Swan oleh Nicholas Taleb itu. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, masukan dan koreksinya ya. Jadi ini ada hal baru lagi ya mengenai si angsa hitam ya, bahwa yang sebaik-baiknya apa sustainability, konsep sustainability pastinya tetap ada hal-hal yang di luar dugaan. Ya, memang tidak ada yang pasti kecuali perubahan, memang seperti itu ya, memang bisa dipahami. Oke ya, terima kasih Pak Saiful. Dan ini berkaitan dengan kondisi secara menyeluruh ya, politik utamanya ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk ini ya, 5 dimensi kinerja keberlanjutan. Loh, 5 ini kok ada 6 Bu? Nah, ini 6 dari singkatan exit ini ya. Ekonomi, governance, sosial, kemudian environmental, ethical, dan integrated ya. Dan kesemuanya ini bisa membentuk yang namanya business sustainability. Terlepas dari adanya kejadian yang tidak terduga itu tadi ya, yang namanya tadi yang Pak Saiful jelaskan Black Swan itu. Ya, terlepas dari itu ya, tetapi di sini yang pasti yang bisa dikondisikan itu adalah ini tadi 5 dimensi kinerja keberlanjutan. Dan kerangka kerja keberlanjutan menurut IFAK ini membahas 4 perspektif. Ya, dari 4 itu kemudian dibahas dirinci menjadi 4 perspektif, yaitu
perspektif strategi bisnis dengan berfokus pada pencapaian keputusan strategis. Ya, namanya saja perspektif strategi bisnis. Sehingga ya fokus pada keputusan strategis jangka panjang, tujuan, sasaran, dan kinerja. Ini berkaitan dengan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perspektif manajemen internal, ya, dalam mengarahkan dan mengintegrasikan kegiatan supaya kinerja keberlanjutan ini berjalan dengan lebih pasti, ya. Jadi setelah strateginya itu diatur, disusun dengan baik, maka ya manajemen internal wajib mengarahkan dan mengintegrasikan kegiatan manajemen untuk memastikan ini tadi. Kemudian yang ketiga adalah perspektif investor dalam komunikasi yang efektif dengan pemegang saham mengenai kinerja keberlanjutan. Jadi yang namanya investor itu kan memang tidak ya benar pemegang saham, tapi tidak semata-mata investor itu hanya pemegang saham, pemegang obligasi itu juga investor ya, dan juga calon investor juga. Dan ini komunikasi di antara investor dan beberapa rekan sejawat ini ya. Ini juga harus mereka menyelenggarakan komunikasi yang efektif mengenai kinerja keberlanjutan. Jadi ya ada pemahaman yang sama mengenai keberlanjutan dan perspektif pemangku kepentingan dalam menyajikan KPI, keberlanjutan finansial dan non finansial, serta memberikan jaminan atas informasi yang diungkapkan. Jadi ya keberlanjutan itu tidak hanya membahas mengenai finansial saja, tetapi juga non finansial juga. Selain itu juga ada jaminan bahwa informasi yang diungkapkan itu benar-benar informasi yang valid. KPI yang tadi disinggung ya, KPI itu adalah indikator kinerja utama, yaitu merupakan ukuran yang penting ya bagi keberhasilan organisasi dan penilaian kinerjanya. Dan KPI yang baik itu pada akhirnya akan memudahkan perusahaan ya untuk memantau dan melacak ya bahwa perusahaan ini bisa berjalan dengan baik ya sehingga keberlanjutannya sedang diupayakan dan sudah pada fungsinya ya. Kemudian KPI juga dapat sangat berguna sebagai sarana untuk menilai posisi organisasi saat ini dan juga memutuskan strategi baru. Jadi namanya indikator kinerja utama oke ditetapkan, kemudian berjalan, kemudian dievaluasi apakah memang sudah sesuai. Oh, ternyata kok strategi yang sudah diambil kok kurang bisa maksimal ya targetnya, sehingga harus diperbaiki lagi ya, perlu ada strategi baru untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target di masa mendatang. Dan KPI yang tepat ya memungkinkan organisasi untuk menentukan tujuannya dan menetapkan metrik untuk mengukur kinerja dalam mencapainya secara berkelanjutan. Jadi tidak langsung jadi tapi berproses. Dan seperti yang tadi slide sebelumnya sebutkan ya bahwa penilaian ya itu meliputi tidak hanya keuangan saja tapi juga non keuangan ya. KPI keuangan ini contoh yang jelas adalah sahamnya naik ya, labanya naik, kemudian ada pertumbuhan penjualan yang signifikan, kemudian dividennya juga rutin dibayarkan dan juga cenderung ke naik dan begitu juga dengan laba atas aset. Jadi yang semua hal yang terkait dengan aktivitas serta hasil operasi utama perusahaan. Sedangkan KPI non keuangan ya relevan dengan informasi yang tidak dapat diukur dalam nilai moneter seperti ini laporan atau informasi mengenai masalah lingkungan. Oh, ternyata perusahaan menghadapi gugatan ya.
Gugatan mengenai apa? Pencemaran lingkungan oleh masyarakat dukuh apa? Seperti itu. Kemudian aktivitas kepuasan pelanggan. Oh, ternyata banyak produk-produk dari perusahaan itu yang dikembalikan. Ya, perusahaan pelanggan banyak yang komplain. Ya, seperti yang pada saat itu ya ada perusahaan ATPM ya. Itu mereka sempat merekol ya. Jadi produk yang sudah di pasaran itu sempat di ini lagi apa ditarik lagi ya istilahnya nggak ditarik ya tetap dipakai yang pelanggannya. Tetapi diumumkan secara apa masif ya bahwa ini kita ada salah produk ya. Produknya adalah jenis merek A. Tolong yang punya merek A bisa datang ke dealer ya. Datang ke dealer supaya kita melakukan pengecekan apakah eh, produk A yang Bapak Ibu gunakan itu mengandung cacat produksi yang kami maksudkan. Kalau iya, akan dilakukan penggantian perbaikan sebagaimana dengan aturan yang ada. Nah, akan seperti itu. Itu adalah salah satu KPI non keuangan. Aktivitas kepuasan pelanggan bahwa perusahaan itu akan ya tanggung jawab ketika mereka merilis produk yang ternyata mengandung cacat produksi ataupun seperti yang pernah terjadi di salah satu perusahaan biskuit di Australia ya. Jadi sebenarnya mereka tidak tidak memproduksi yang beracun atau tidak atau produk yang beracun atau bagaimana tidak. Tetapi ada telepon gelap Wah, pada saat itu ya, entah itu betul atau tidak ya, bahwa si penelpon ini bilang bahwa saya sudah ya membubuhkan racun ya di sebagian produk biskuit yang Anda produksi. Nah, seperti itu bunyi teleponnya. Alhasil adalah semua produk biskuit yang diproduksi pada masa tertentu, pada saat itu telepon itu dilakukan ya atau sebelumnya ya, pokoknya periodenya ada setidaknya itu tolong ditarik semua dari peredaran. Jadi langsung semua supermarket semua ditarik semua. Apakah tidak rugi? Rugi, rugi, perusahaan rugi, benar. Karena dia sudah memproduksi dan tidak satu dua jutaan, belum sempat terjual harus ditarik kembali. Akan tetapi ya itu adalah konsekuensi dari bisnis mereka. Nah terus dampaknya apa? Ke depannya akan ada dampak yang positif bagi perusahaan biskuit tersebut bahwa si konsumen pelanggan itu semakin percaya oh ini berarti perusahaan ini benar-benar membuat produk yang aman bagi pelanggan biskuit kan biasanya anak-anak berarti benar-benar aman buktinya kemarin itu ya saya sempat mengkonsumsi satu dua tidak apa-apa tapi sudah ditarik semua itu kan berarti mereka sangat berhati-hati dengan produknya. Mereka tidak ingin memberikan produk yang tidak baik kepada pelanggannya seperti itu. Itu adalah salah satu KPI juga non finansial yang bisa disampaikan ke publik. Selain itu juga ada pelatihan dan pergantian karyawan, kepuasan pemasok dan juga kepatuhan etika. Itu juga merupakan KPI non keuangan. Di sini ada 6 kriteria KPI, yaitu disiapkan untuk setiap komponen kinerja keberlanjutan. Jadi ya sudah harus membuat dulu kinerja keberlanjutannya itu apa saja. Sudah kan disiapkan dulu, kemudian masing-masing kinerja keberlanjutan, oh keberlanjutan sosial, lingkungan, tata kelola, itu sudah disiapkan eh, kalau sosial itu tercapai ya kinerja keberlanjutan sosial itu tercapai kalau apa ada dimensinya. Begitu juga dengan lingkungan juga ada dimensinya seperti itu. Itu sudah disiapkan. Kemudian yang kedua terdiri dari metrik kinerja finansial dan non finansial bahwa ada beberapa
komponen kinerja keberlanjutan ya memang harus berupa non-finansial, contohnya tata kelola, sosial, lingkungan itu kan juga non-finansial. Yang ketiga disiapkan berdasarkan best practice, ya. Apa sih standarnya? Apa sih best practice yang diinginkan oleh para stakeholder, para produser ya? Kok prosedur ya, prosedur yang paling baik itu yang bagaimana? Nah, itu yang diikuti. Dan yang keempat, dikonseptualisasikan dan didukung oleh deskriptif naratif. Jadi selalu dinyatakan di perusahaan bahwa perusahaan akan bla 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 dan seterusnya. Yang kelima, terukur dalam hal volume dan nilai moneter yang jelas memang harus terukur. Ya, supaya dinilai bagus, sedang, tidak bagus. Itu kan harus disiapkan ukurannya. Bagus itu kalau, oh ternyata dari 6 komponen itu terpenuhi 5 dan 6. Oh itu berarti bagus. Kalau terpenuhi hanya 3 berarti bagaimana dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan terukur dalam hal volume dan nilai moneter. Yang keenam, diimplementasikan secara konsisten dan efektif melampaui mentalitas centang kotak. Jadi tidak hanya oh baik 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 centang 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 terus apa gitu tidak, tapi ya harus ada penjelasannya secara lebih rinci. Kemudian ini ya isu-isu yang muncul dalam pelaporan keberlanjutan itu antara lain ya eh, didukung dan mendapatkan promosi dari GRI, Prince of Wales Accounting for Sustainability Project, International Integrated Reporting Committee dan IFAC dan beberapa organisasi lainnya. Dan menurut GRI, memang kalau berbicara sustainability yang dibahas ya GRI, itu isu-isu yang muncul itu antara lain integrasi, implementasi, dan integritas. Tren yang muncul dalam keberlanjutan bisnis antara lain keberlanjutan bisnis rantai pasokan. Yang pastinya itu, kalau umpamanya rantai pasokan bisnisnya tidak berjalan dengan baik, ngambek gitu kan, kemudian tidak dikirim bahan baku, ya sudah tidak bisa produksi, tidak bisa jualan, dan seterusnya, efeknya kemana-mana. Ya, jadi harus dipastikan juga bahwa keberlanjutan bisnis rantai pasokan ini memang berjalan baik dan berlanjut terus. Jadi memang salah satu pemangku kepentingan ya supplier. Yang kedua, inisiatif strategis Dewan Direksi dalam keberlanjutan bisnis dan akuntabilitas. Itu juga perlu dikondisikan ya. Keterlibatan karyawan, pengembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan investor akan informasi keberlanjutan. Ini tren yang muncul dalam keberlanjutan bisnis. Kalau ini semua terpenuhi ya, lah, berarti perusahaan tersebut akan bisa berlanjut dengan baik ya. Teknologinya update. Kemudian regulasi gimana? Oh, dia sudah sesuai dengan regulasi pemerintah. Dia sudah memenuhi ambang batas emisi. Kemudian investor nuntutnya apa saja? Oh, ada beberapa poin yang dituntut oleh investor. Nah, itu juga bisa dijadikan ini apa poin sebagai pengukuran keberlanjutan. Ya, seperti kemarin itu ya demo ya. Sebenarnya ya seharusnya tidak harus sampai terjadi seperti itu. Jikalau, nah apa-apa-apa. Tapi ya sudah, ternyata ya memang harus demo supaya ada apa perhatian gitu kan. Di sini beberapa saran ya untuk mendorong keberlanjutan bisnis dan pelaporan akuntabilitas, yaitu meneliti masukan dan wawasan dari investor institusional dan analis keuangan. Ini juga perlu diperhatikan. Investor institusional dan analis keuangan ini perlu diperhatikan mengenai aspek kinerja keberlanjutan dan bagaimana hal tersebut bisa diintegrasikan.
ya, karena investor institusional dan analis keuangan itu kan dia melihatnya menggunakan ibarat kata ini ya apa helikopter view. Jadi dia melihatnya ke segala arah ya. Jadi dia tahu oh ini si perusahaan A, B, C prakteknya begini. Oh dia sudah berjalan baik dan seterusnya. Ayo dong perusahaan D ya, perusahaan D. Kamu ngikut dong apa yang dilakukan perusahaan A, B, dan C. Ya meskipun kondisinya tidak sama ya paling tidak kamu mengikutilah 40%-nya. Ini sudah berjalan dengan baik dan seterusnya. Nah, itulah kenapa masukan dan wawasan dari investor institusional dan analis keuangan itu perlu diperhatikan, perlu diidentifikasi dan diimplementasikan nantinya. Kemudian mengintegrasikan semua dimensi inisiatif keberlanjutan ke dalam pelaporan perusahaan. Dorong penelitian tentang keberlanjutan bisnis dan pelaporan perusahaan. Apa sih trennya sekarang mengenai keberlanjutan bisnis? Jangan sampai perusahaan itu ketinggalan, ya. Kemudian evaluasi hubungan antara semua dimensi kinerja keberlanjutan. Dan saran yang kelima adalah integrasikan keberlanjutan bisnis, pelaporan akuntabilitas ke dalam kurikulum bisnis. Jadi ya tidak bisa berjalan sendiri, ya. Tetapi harus didukung oleh para stakeholder. Salah satunya adalah akademisi di sini ya. Makanya didorong untuk melakukan penelitian. Ini poin yang C. Kemudian diminta untuk mengevaluasi hubungan ya dan mengintegrasikan keberlanjutan bisnis dan akuntabilitas dalam kurikulum bisnis. Jadi ya menjadi salah satu poin penting juga ya masukan dari para akademisi. Nanti barangkali untuk tema tesis ya, oh sudah jadi Bu, tinggal ujian ya sudah. Kalau untuk penelitian, bikin penelitian lagi mungkin ini bisa dipertimbangkan. Berikutnya adalah EMA ya, salah satu EMA ya. Saya lupa memberikan subjudulnya di sini ya. EMA itu adalah pembuatan analisis dan penggunaan informasi keuangan dan keuangan untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan dan ekonomi perusahaan. Jadi untuk bisa tersaji, ya tadi kan ada KPI-nya keuangan dan non keuangan. Untuk bisa tersaji seperti itu caranya bagaimana ya? Ini menggunakan EMA ini. Lebih lanjutnya ini EMA. EMA itu membahas mengenai akuntansi efisiensi sumber daya yang mempertimbangkan informasi lingkungan di seluruh siklus hidup dan aspek biaya secara bersamaan. Jadi supaya berimbang bahwa aktivitas utama perusahaan itu jalan ya berupa produksi ya. Tetapi aspek lingkungannya untuk merestorasi lingkungan, untuk merawat lingkungan, kemudian sosialnya, tata kelolanya jalan, maka ya baik siklus hidup di lingkungannya dari produksi sampai dengan buang limbah itu dan aspek biayanya itu ya harus dipertimbangkan dan diterapkan dengan sebaik-baiknya harus berjalan sama-sama. Karena kedua hal tersebut memang ada, dua-duanya ada di dalam perusahaan. Jadi harus diperhatikan secara bersamaan. Tujuan konsep EMA adalah untuk mengintegrasikan akuntansi manajemen, ya, lingkungan moneter dan akuntansi manajemen lingkungan fisik, ya, akuntansi manajemen, lingkungan moneter, akuntansi manajemen lingkungan fisik. Jadi terintegrasi, memang benar-benar terintegrasi. Sehingga penekanan diberikan pada satu aspek utama, yaitu ekoefisiensi, yaitu evaluasi data dampak lingkungan. Kalau perusahaan itu sekali memproduksi 1 juta produk, itu dampaknya ke lingkungan apa? Pencemarannya bagaimana? Produknya kira-kira 1 juta itu bisa laku terjual berapa lama? Labanya berapa? Bisa menutup nggak ini tadi 1 juta produk penjualan 1 juta produk itu bisa menutup nggak proses restorasi lingkungan sekitar? Nah itu harus diintegrasikan. Terus kemudian
ternyata lingkungan global itu trennya bagaimana? Nah, lingkungan moneternya itu bagaimana? Itu juga perlu diperhatikan. 3 persyaratan utama dianggap perlu agar menghasilkan instrumen yang efektif dan efisien, yaitu kemudahan penggunaan, yaitu prosedur yang hemat dan hasil yang dapat dikelola, ya mudah menggunakannya. Kemudian yang kedua akuntabilitas, bahwa apa yang terjadi di dalam perusahaan itu bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dan memang kompleksitas yang berkurang. Jadi lebih simpel gitu kan. Transparansi, yaitu penilaian dampak lingkungan yang ringkas dan identifikasi potensi pengurangan biaya. Namun ya ini berbeda ya. Praktek akuntansi efisiensi sumber daya ini antar negara ini berbeda prakteknya. Kemudian terkait dengan lingkungan, maka kita juga harus membicarakan carbon credit transfer. Apa itu perdagangan karbon ya? Apakah karbon yang buat ngetik itu? Ya zaman dulu kalau ngetik memang pakai karbon. Bukan itu maksudnya. Ini adalah karbon yang terkait dengan emisi lingkungan, emisi karbon. Ya. Kredit karbon itu merupakan representasi dari hak sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca. 1 unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida. Jadi memang dimaklumi ya namanya perusahaan manufaktur atau perusahaan tambang ya dalam produksinya itu pasti mengeluarkan yang namanya emisi karbon. Tetapi ya supaya tidak cepat rusak lingkungannya, maka ya dibatasi ya. Masing-masing perusahaan itu diatur. Perusahaan A, oh ternyata dia manufaktur food and beverages ya. Normalnya food and beverages itu emisi karbonnya harus sekian. Berikutnya yaitu perusahaan kabel. Oh, dia lebih banyak apanya gitu ya. Haknya emisi karbonnya harus sekian. Itu yang dimaksud dengan kredit karbon. Ya, jadi boleh mengeluarkan karbon gitu kan. Maksudnya polusi gitu kan. Tetapi ya sesuai dengan hak-haknya ya, sesuai dengan aturannya. Di sini perkembangan dunia dalam penanganan pemanasan global ini. Timelinenya yang terkait dengan carbon credit transfer tadi, yaitu dimulai dari tahun 72 di Stockholm ya. PBB itu mengadakan konferensi tentang lingkungan hidup manusia. Dan di sini pertama kalinya membahas situasi lingkungan hidup secara global. Kemudian di 20 tahun berikutnya di Brasil, PBB mengadakan konferensi bumi. Tadi kan ada kaitannya dengan yang tadi ya, dengan SDGs tadi ya. KTT itu tadi juga di Brasil ya. Membentuk konvensi kerja yang disebut dengan United Nations Framework Convention on Climate Change, yaitu perubahan iklim. Semakin mengkhawatirkan harus ada tindak lanjutnya. Kemudian ada Kyoto tahun 97. Di Kyoto ini mengatur ketentuan stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dalam protokol Kyoto. Jadi pencemaran-pencemaran itu nantinya akan mengendap di atmosfer. Kalau hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka atmosfernya akan lama-lama bolong gitu kan. Nah, kalau sudah berlubang, atmosfernya bagaimana? Nah, itu akan lebih membahayakan bagi bumi karena benda-benda angkasa di luaran sana itu ya bisa langsung masuk ke bumi tanpa pelindung. Jadi bumi bisa tiba-tiba hujan meteor atau yang lainnya. Dan akhirnya ditindaklanjuti dari protokol Kyoto ini pada tahun 2015 di Paris. Di sini 195 pemerintah dari berbagai negara
menyepakati perjanjian iklim global ya, yang dikenal sebagai Perjanjian Paris dan bersifat sukarela bahwa negara-negara tersebut berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga memastikan bahwa suhu global tidak naik lebih dari 2 derajat Celcius, serta menjaga kenaikan suhu global tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Ya, kenapa kok sampai segitunya lah? Sudah mulai mengkhawatirkan ya kondisi bumi. Jadi eh, berapa pada tahun 80-an, 70-an itu kutub utara, kutub selatan itu masih dengan tertutup es. Bagian yang tertutup es itu hampir semua. Tetapi semakin ke sini, bagian yang tertutup es itu semakin lama semakin sedikit. Berarti bagaimana? Kok esnya hilang kemana? Lah, esnya itu terkena pemanasan. Itu tadi ada perubahan iklim, suhu bumi meningkat, esnya di kutub mencair. Lah, kalau es di kutub mencair bagaimana? Suhu apa? Permukaan air ya lama-lama akan naik. Nah, timbul macam-macam di situ. Manfaat perdagangan karbon dari sisi pemerintah dan regulasi yaitu lebih memungkinkan dan lebih mudah diimplementasikan daripada regulasi yang langsung membatasi dan mengenakan pajak pada emisi karbon. Jadi lebih gampang diaplikasikan ya, karena ya berkaitan langsung dengan proses produksi perusahaan. Ya kalau pajak ini kan tidak terkait langsung ya, pajaknya ya sudah dari penghasilan itu. Selain itu juga pemerintah juga dapat memantau jumlah emisi karbon dengan lebih terorganisasi. Ya, sebab jumlah emisi dan potensi penyerapan terukur dengan standar yang telah ditetapkan. Jumlah kredit karbon yang beredar akan membantu ya mengontrol besarnya emisi karbon yang dilepas ke atmosfer. Jadi yang tadinya tidak terkontrol ya setiap perusahaan itu ya sudah wasus-wasus saja yang membuang karbon emisi gas rumah kaca gitu langsung wasus-wasus. Sekarang dengan adanya protokol Kyoto ini tadi ya akan menjadi lebih terukur karena apa ya masing-masing sudah punya hak emisi karbonnya. Nah, itu sudah hakmu itu. Lebih dari itu ya berarti ada kompensasi di sana. Ya. Di sini perdagangan karbon juga akan membuka peluang ekonomi baru bagi negara-negara yang berpartisipasi. Kalau ini benar-benar dijalankan, nah ini bisa bikin Indonesia kaya ini ya. Kita bisa kaya dari ini kredit karbon dunia. Di sini estimasinya lebih dari 150 miliar dolar USD itu bisa didapatkan dari kontribusi perdagangan karbon. Ya, sudah dipakai untuk melunasi hutang, mensejahterakan rakyat dan lain-lain itu ya cukup-cukup saja. Nah, ini tinggal ditindaklanjuti. Ini kemudian mekanisme perdagangan pasar karbon dibagi menjadi dua, yaitu skema perdagangan emisi dan juga skema perdagangan kredit karbon yang dikenal dengan sistem baseline and crediting atau carbon offset. Oke, silakan ada yang ditanyakan sejauh ini? Ada materi lain yang lupa saya belum share juga. Jadi pendukung ini tadi ya, sebentar saya share di sini. Silakan ada yang ditanyakan? Ada sedikit Bu yang Ya. cukup mengganjal sebetulnya. Tentang konsep pemanasan global tadi. Ini kalau kita peka terhadap konsepsi Islam untuk membela kaum yang tertindas, kaum mustadafin, itu sebetulnya kenapa konsepsi pemanasan global itu datangnya dari Stockholm, itu kan Swedia, Kyoto itu kan Jepang.
terus kemudian Paris itu Prancis, kecuali Rio de Janeiro ya itu termasuk negara berkembang lah, artinya eh, development countries lah. Eh, Artinya begini Bu, sebetulnya inilah konsep ketidakadilan tata niaga dunia atau tata hubungan perdagangan dunia itu nggak adilnya di sini. Pada saat kemudian Indonesia misalnya dalam konteks Indonesia itu apa namanya sedang mau industrialisasi misalnya, pihak Barat atau luar dalam ini negara maju misalnya, ini kemudian membatasi, ini loh kamu nggak boleh, kamu tidak boleh deforestasi, kamu nggak boleh karbonnya sekian, eh, emisinya sekian dan lain sebagainya. Padahal dia sudah melakukan sendiri itu kan. Itu sebuah tata apa ya pergaulan dunia yang sangat tidak adil. Satu. Yang kedua misalnya terkait dengan ini Bu apa namanya perdagangan bebas. Pada saat kita belum bisa memproduksi produk massal misalnya belum bisa ekspor, kita masih menjadi negara importir. Negara maju menggelorakan namanya konsepsi perdagangan bebas, free trade. Tapi pada saat misalnya negara-negara berkembang ini sudah bisa memproduksi barang dan jasanya, mereka menerapkan namanya proteksionis. Pertarungan tarif Donald Trump, Trump tarif itu sebetulnya kan proteksi gitu. Nah ini kan sebuah tata ketidakadilan dunia. Yang sekali lagi negara-negara berkembang ini dipaksa dalam tanda petik untuk mengikuti protokol-protokol yang mereka ciptakan, untuk mengikuti tata aturan yang mereka keluarkan. Ini sebuah sebuah tata ketidakadilan yang global sifatnya. Ini kalau kita berkonsep pada salah satu ajaran Islam adalah membela kaum mustadafin sebetulnya konsep ini. Dan ini saya belum melihat dari tataran dunia perguruan tinggi terutama di Indonesia yang menyuarakan tentang ini. Nah, ini memang butuh keberanian dan butuh apa ya strategis-strategis yang bisa dikeluarkan. Artinya eh, saya belum melihat ada paper-paper yang dari golongan akademisi yang mengkritisi ketidakadilan tata pergaulan, tata perniagaan, dan tata-tata yang lain di dunia ini. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful masukannya mengenai tata kelola di dunia ya. Tapi satu hal yang kita menang ya, kita sudah bisa membuat visa kalah di negara Indonesia dengan diluncurkannya QRIS. Nah, itu sampai membuat Amerika kebakaran jenggot karena ya pemasukan mereka berkurang drastis ya dari meskipun 1% tapi tiap kali ini anu ya sudah itu kita seenggak-enggaknya ada yang bisa kita banggakan ada QRIS itu tadi sehingga itu diharapkan bisa merubah tatanan ya visa yang tadinya memonopoli sejak tahun 80-an ya sehingga dominasinya menjadi terpatahkan. Ya memang apa yang disampaikan sama Pak Saiful memang itulah memang salah satu keunggulan dari negara-negara maju, adidaya, superpower itu ya mereka bisa dengan seenaknya mengkondisikan segala sesuatu di dunia ini supaya ikut nurut patuh dengan apa yang dia inginkan dan ujung-ujungnya itu adalah untuk mendukung apa yang menjadi kepentingan mereka. Padahal kalau di logika ya, seperti Amerika itu ya sebenarnya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi sekali dengan dunia negara-negara lain di dunia ya. Umpamanya dilakukan secara boikot berjamaah terhadap Amerika ya, nggak usah disuplai macam-macam ya, mungkin itu akan memberikan pelajaran yang eh, baik untuk negara adidaya. Cuma kan belum ada satu kesatuan, satu suara untuk melakukan hal tersebut secara bersamaan. Ya, ya buktinya ya Palestina itu kan kurang bukti apa untuk menunjukkan pada dunia betapa tindakan Israel itu memang di luar batas dan tidak dapat dibenarkan. Tetapi ya sekali lagi
do apa do ini ya, negara-negara di dunia itu masih susah untuk menyatakan satu suara, masih terbelah ke sana ke sini, padahal sudah jelas, sudah banyak buktinya, banyak ini dan seterusnya, tapi ya tetap saja karena ya masing-masing memiliki kepentingannya sendiri-sendiri itu tadi. Ya, semoga ada tulisan yang semainel ya. Semainel itu adalah tulisan yang dirujuk oleh sekian banyak orang. Contoh punyanya Jensen Mackling itu salah satu semainel ya. Sebelumnya ada juga sebelumnya ya. Ball and Brown ya. Itu merupakan juga salah satu artikel semainel yang yang dirujuk ke sana ke sini. Ya semoga saja ada tulisan semainel yang memang membahas bagaimana cara meruntuhkan dominasi negara adidaya itu berspioor itu ya. Barangkali salah satu tulisan dari ini ya yang ada di kelas ini bisa menjadi salah satu tulisan yang fenomenal dan semainan dan dirujuk oleh banyak pihak. Gitu ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi atau masukan Ini boleh atau izin bertanya, pertanyaan? Bu Dista. Ye, monggo. Terima kasih Bu Dista atas penyampaian materinya. Tadi dijelaskan ya di set berapa tadi kan perusahaan bagaimana bisa berkelanjutan ya. Tadi disampaikan contoh perusahaan luar negeri atau mungkin yang di Indonesia pabrik itu kan tidak lepas namanya eh apa tadi asap yang ngebul ya, Polusi. pencemaran Ya. lingkungan, kemudian air yang mencemari seperti itu. Kan tadi dijelaskan juga bahwa memang di akuntansi kan ada namanya konsep going concern ya Bu ya. Seperti itu. Nah, kalau saya coba melihat salah satu produk ya yang legendaris itu kan Nokia ya. Karena mungkin sudah nyaman, sudah sudah apa namanya ibaratnya Ya. sudah PW. ya akhirnya kan sudah tertelan ya. Artinya sudah tergantikan dengan Apple, dengan Android dan sebagainya seperti itu kan. Nah, itu kan kalau saya lihat di enam apa tren yang muncul dalam keberlanjutan keberlanjutan bisnis itu diantaranya kan berarti kan di situ adanya mungkin karena sudah nyaman jadi tidak berinovasi atau tidak beradaptasi. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah ada ya Bu ya atau case atau pengamatan bahwa oh ternyata eh, ketidak apa namanya kepedulian terhadap lingkungan itu ternyata ada beberapa perusahaan yang besar mungkin itu ternyata tutup. Nah, seperti itu contohnya. Hmm. Itu. Yang kedua masih ada kelanjutannya Bu Distani. Itu Hmm. kan disediakan tadi kan KPI ya, K apa perform indikator, KPI. KPI ya, KPI. KPI. Nah, eh, terkait dengan atau informasi ya keuangan dan keuangan. Nah, di keuangan itu kan kita ada namanya laporan profit and loss ya, laba rugi ya. Nah, sebenarnya apakah ada KPI bahwa sebenarnya berapa persen itu untuk bagaimana perusahaan itu agar sustainability. Misalkan untuk CSR itu sebenarnya ada nggak KPI? Oh itu dari 5% atau 10% dari profit atau dari total biaya. Nah, seperti itu. Dari saya seperti itu Brista, mohon pencerahannya. Terima kasih Brista. Oke, Oke, ini contoh perusahaan yang ada nggak sih perusahaan yang bangkrut karena isu lingkungan? Tupperware, Pak. Ya, Tupperware yang dambaan ibu-ibu ya. Siapa aja yang di rumahnya tidak ada Tupperware? Pasti ada. Ya, itu salah satu perusahaan besar ya dari tahun 80-an sampai dengan baru-baru ini terakhir saya beli itu 2022 Tupperware ya. Itu masih ada dan setelah itu dinyatakan pilot dan bangkrut. Itu betapa bangganya orang ketika berhasil memiliki produk Tupperware. Ya, itu sudah menjadi salah satu wah apa ini ya apa status simbol status kalau Tupperware itu ya sudah dia berarti orang punya. Bahkan sampai ada yang kalau apa Tupperware-nya hilang tuh nggak berani pulang ke rumah gitu kan ya gara-gara
tingginya itu tadi tingkat status Tupperware. Tupperware itu kan bangkrut dikarenakan ya karena dia produknya sendiri adalah kita ketahui plastik. Ya, meskipun dinyatakan food degradable ya, food friendly gitu, tapi ya tetap dia namanya biji plastik. Dan yang nggak masuk di akal, yang nggak make sense itu adalah plastik saja kok bisa harganya semahal itu. Kan ya sama saja orang awam kan mikirnya ya, oh kan ya sama saja tuh plastik itu penting kan buat tempat wadah dan seterusnya. Pentingnya kan itu kok apa harus Tupperware semahal itu dan seterusnya ya. Apakah nge-lag? Aduh, mohon maaf, tiba-tiba kok keluar sendiri. Oke, untuk yang KPI ada nggak berdasar persentase-persentase itu saya rasa tergantung. Ini dugaan saya ya. Nanti bisa dipastikan lagi ya. Sesuai dengan aturan industri masing-masing. Karena kalau disamaratakan antara industri contoh perbankan dan tambang masa ya disamakan, pastinya berbeda. Persentase-persentase labanya dan seterusnya pastinya berbeda. Begitu pula dengan sesama manufaktur, food and beverages, tobacco, ataupun farmasi pastinya memiliki iklim iklim industri yang berbeda. Begitu juga industri-industri yang lainnya. Sehingga ya eh, persentase-persentase berapa KPI persentasenya itu ya sejauh ini ya baru sesuai dengan aturan industri masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Dan juga apa nantinya dikondisikan lagi dengan kondisi di perusahaan yang bersangkutan. Itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Eko ya. Silakan jika Oke, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. cukup jelas Bu Dista. Terima Oke, kasih Bu Dista. oke, oke. Silakan yang lainnya. Nah, nanti kapan setelah ini ya silakan dibentuk kelompok. Jangan lupa 5 kelompok itu tadi sesuai RPS. Ada yang ditanyakan lagi atau masukan saran? Ada yang belum jelas? Bu izin Bu, Ya, silakan. Eh, mengenai karbon ya Bu ya. Ya, Mengenai karbon itu sebenarnya
dari pemerintah sendiri udah ada rencana nggak sih Bu ke depannya ya? Karena kan kalau kita bahas karbon itu kan misalnya terkait IFRS S1 S2 itu kan melihat dari skop 1, 2, 3 gitu ya Bu ya. Artinya kan semua korporasi itu harus memenuhi eh, peran kita terhadap lingkungan itu berapa emisi karbon yang sudah andil emisi karbon dari setiap korporasi tersebut. Nah, sekarang dari sisi pemerintah, karena kan mau nggak mau semua harus ikut andil ya Bu ya. Semua harus ikut andil dalam terkait efek gas rumah kaca ini gitu. Semua ikut andil. Artinya, apakah apakah ada apa namanya rencana dari pemerintah bahwa memang wacana karbon ini eh, bagaimana dia itu berapa andil dia mempengaruhi efek gas rumah kaca, semua korporasi memang wajib termasuk juga individu gitu ya. Jadi artinya ketika dia melakukan perjalanan dinas, dia menggunakan transportasi apa, terus artinya dia akan berapa impact apa namanya emisi yang dia berikan. Artinya dia kan harus membeli karbon tuh Bu, harus apa net off ya, berapa defisit karbon dia beli, entah itu beli di pasar karbon atau sebagaimana. Nah, regulasi dari pemerintah sendiri itu sudah ada belum ya Bu ya ke depannya itu? Karena jujur ya Bu, kalau kondisinya itu hanya di beberapa perusahaan saja, jadinya kan kesannya pemerintah itu ya belum apa belum serius gitu menangani terkait Hmm. karbon ini gitu. Izin Bu, sejauh mana terkait hal tersebut pengembangan karbon tersebut. Terima kasih Bu Dista. Oke ya. Jadi terkait dengan emisi karbon itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nanti bisa di-search, bisa di-download tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pengembangan mekanisme perdagangan karbon, dan pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Memang judulnya itu panjang. Jadi pengadaan kendaraan listrik yang kita lihat ke belakangan ini sampai disubsidi, pajaknya murah, ini. Ada begitu banyak privilege untuk kendaraan listrik. Itu ya merupakan salah satu kebijakan pemerintah didukung oleh tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Itu mengatur segala sesuatu yang terkait dengan emisi karbon. Nah, kenapa kok pemerintah sampai merilis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan mencapai target zero emission pada tahun 2060. Semoga kita bisa sampai ya melihat emisi zero emission ini tadi nanti 2060. Tujuannya itu tadi mendukung Paris Agreement itu sih Pak yang di Pak Thomas ini ya yang dilakukan oleh pemerintah itu tadi yaitu Undang-Undang tahun 7 tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Itu tadi untuk mendukung. Itu yang baru itu yang dilakukan pemerintah tapi itu undang-undang itu sudah mencakup semuanya dari peraturan perpajakannya, pengembangan mekanisme perdagangan karbonnya itu seperti apa, sampai adanya bentuk-bentuk insentif untuk kendaraan listrik. Jadi itu satu bundel aturan di nomor 7 itu tadi. Begitu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan ada lagi yang lainnya? Terus suwun Bu Dista. Yes, sami-sami. Yang lainnya, silakan. Apa pengaruh cuaca yang hujan dan mendung ini jadi ikut sendu sayu gitu kan. Oke, mendukung Bu. Iya dari kemarin panas ke sini hujan. Nah, ini salah satu efek rumah kaca juga. Salah satu efek itu tadi ya perlunya emisi karbon karena ya iklim berubah. Biasanya Mei Juni itu ya kemarau-kemarau saja. Tiba-tiba ada Mei Juni Juli
ada yang namanya kemarau basah. Kemarau tiba-tiba seminggu loh. Ini Sincia apa bulan kemarau gitu kan. Itu yang disebut dengan kemarau basah. Dan ada pergeseran seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu kan sampai bulan Oktober hampir selesai, itu hujan belum turun. Sehingga ini yang saya alami ya, itu saya menanyakan ke petani durian. Petani durian ya, biasanya dia panen rayanya itu bulan Desember. Ya, 2023 itu panen rayanya masih bulan Desember. Tetapi tahun 2024 itu panen rayanya geser menjadi Februari 2025. Itu kan geser banyak sekali. Itu juga diakibatkan oleh perubahan iklim. Itu baru durian, ya. Belum komoditi pangan yang lainnya. Ya, semoga kelangkaan beras ini juga bukan pengaruh itu ya, semoga saja begitu. Ya, itu salah satu gambaran mengenai betapa pentingnya kita memperhatikan perubahan iklim. Ya, karena iklim berubah, cuaca berubah, wah itu sudah ya efeknya kemana-mana. Oke, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Sudah? Sudah Bu, ini pertemuan pertama jangan serius-serius, baiklah ya. Tidak usah serius-serius. Oke, saya akhiri sampai sekian. Saya ketemu lagi insya Allah Selasa minggu depan ya. Kita diskusi dengan materi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dista. Ya, Terima kasih Bu sama-sama Dista. Terima ya. kasih, Bu. Ya. Ye.